Hai semuanya, pernah nggak kamu lihat satu brand yang rasanya ada di mana-mana? Misalnya, waralaba ayam goreng yang tiap kota pasti ada. Atau gerai kopi kekinian yang baru buka, tapi langsung viral. Nah, ini semua adalah contoh franchise. Bisnis yang satu ini tuh ibarat shortcut buat punya usaha sendiri, tanpa perlu ngebangun brand dari nol. Tapi pertanyaannya, kenapa franchise bisa begitu menguntungkan? Kok banyak orang rela bayar mahal buat ikut sistem ini? Dan yang paling penting, apakah ini bisnis yang cocok buat semua orang? Banyak orang pengen punya usaha sendiri, tapi nggak semua orang berani ambil risiko besar. Buka bisnis dari nol itu nggak gampang. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Bikin produk yang laku di pasaran, membangun brand, nyari pelanggan, sampai bertahan dari persaingan yang makin ketat. Franchise datang sebagai solusi buat mereka yang pengen langsung punya bisnis tanpa harus lewatin semua kesulitan itu dari awal. Tapi jangan salah, meskipun franchise menawarkan kemudahan, tetap ada trik dan strategi biar sukses di dalamnya. Kali ini kita bakal bahas lebih dalam kenapa franchise bisa jadi bisnis yang menguntungkan, gimana cara kerjanya, apa aja tantangannya, dan apakah ini pilihan yang tepat buat kamu. Jadi, kalau kamu pernah kepikiran buat mulai bisnis sendiri tapi nggak tahu harus mulai dari mana, pastikan dengerin sampai habis. Ngomongin franchise, kita harus paham dulu konsep dasarnya. Intinya, franchise adalah sistem di mana seseorang atau perusahaan yang disebut dengan franchisor memberikan izin kepada orang lain atau disebut dengan franchisee untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang sudah ada. Jadi, dibanding harus membangun bisnis dari nol, kamu bisa membeli bisnis yang sudah terbukti sukses dan tinggal menjalankannya sesuai aturan yang ada. Salah satu alasan utama kenapa franchise bisa menguntungkan adalah brand recognition. Bayangin aja, kalau kamu buka usaha kopi sendiri, orang butuh waktu buat mengenal produkmu, mencoba, dan akhirnya jadi pelanggan setia. Tapi kalau kamu buka franchise dari merek kopi yang sudah terkenal, pelanggan langsung percaya karena mereka udah tahu kualitasnya. Ini berarti kamu nggak perlu repot-repot bangun reputasi dari awal. Selain itu, sistem bisnis franchise biasanya udah teruji. Kamu nggak perlu bingung cari supplier, mikirin resep, atau nyusun strategi pemasaran dari nol. Semua udah ada SOP-nya atau Standard Operating Procedure. Jadi, kalau kamu menjalankan franchise dengan baik, peluang suksesnya jauh lebih besar dibanding bisnis yang benar-benar baru. Keuntungan lain yang sering bikin orang tertarik adalah dukungan dari franchisor. Misalnya, kalau kamu buka restoran sendiri, kamu harus cari cara buat ngelatih karyawan, bikin sistem manajemen, atau menghadapi masalah operasional. Tapi kalau kamu beli franchise, biasanya franchisor sudah menyediakan pelatihan, sistem manajemen, bahkan bantuan pemasaran. Jadi, kamu nggak sendirian dalam menjalankan bisnis ini. Terus, kalau ngomongin soal profit, franchise bisa lebih cepat balik modal dibanding bisnis independen. Karena mereknya sudah dikenal dan sistemnya sudah berjalan, kamu bisa lebih cepat mendapatkan pelanggan. Misalnya, ada franchise yang bisa balik modal dalam hitungan bulan karena tingginya permintaan dan lokasi yang strategis. Tapi ingat, franchise bukan skema cepat kaya. Tetap butuh kerja keras dan strategi biar bisa maksimal. Tapi, meskipun franchise menawarkan banyak keuntungan, bukan berarti ini bisnis yang pasti sukses. Ada juga tantangan dan risiko yang harus diperhitungkan. Salah satunya adalah biaya awal yang cukup besar. Beberapa franchise ternama bisa meminta biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah sebagai investasi awal. Ini belum termasuk biaya operasional, sewa tempat, dan gaji karyawan. Jadi, sebelum memutuskan beli franchise, kamu harus benar-benar menghitung modal yang diperlukan dan memastikan bahwa kamu mampu menjalankannya. Selain itu, ada aturan ketat yang harus diikuti. Sebagai franchisee, kamu nggak bisa seenaknya mengubah menu, harga, atau konsep bisnis sesuka hati. Semua harus sesuai standar yang ditetapkan franchisor. Jadi, buat orang yang suka bereksperimen atau pengen inovasi sendiri,
franchise mungkin terasa agak membatasi. Pemilihan lokasi juga jadi faktor penting dalam kesuksesan franchise. Misalnya, kalau kamu buka franchise burger di daerah yang mayoritas konsumennya lebih suka makanan lokal, bisa jadi bisnisnya nggak sesukses di kota besar yang lebih terbuka dengan makanan cepat saji. Makanya, riset lokasi itu wajib banget sebelum memutuskan beli franchise. Ngomongin franchise, kita juga harus lihat contoh nyata yang udah sukses. Salah satu yang paling terkenal tentu aja McDonald's. Restoran ini bukan cuma sukses di satu negara, tapi udah ada di seluruh dunia. Sistem franchise-nya begitu kuat sampai McDonald's, jadi salah satu contoh paling sukses dalam bisnis ini. Tapi di Indonesia sendiri, ada banyak franchise lokal yang juga berkembang pesat. Sebut aja Es Teh Indonesia, Kopi Kenangan, atau Sabana Fried Chicken yang gerainya udah tersebar di berbagai daerah. Tapi ada juga franchise yang gagal. Salah satu penyebabnya biasanya adalah kesalahan dalam memilih lokasi, kurangnya manajemen yang baik, atau kurangnya dukungan dari franchisor. Ada juga kasus di mana franchisee merasa kecewa karena janji yang diberikan franchisor tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya, sebelum memutuskan untuk beli franchise, penting banget buat baca kontrak dengan teliti dan cari tahu sebanyak mungkin tentang franchisornya. Ada beberapa tips buat kamu yang tertarik masuk ke dunia franchise. Pertama, pilih franchise yang sesuai dengan minat dan kemampuan finansial kamu. Jangan asal ikut-ikutan tren tanpa paham bagaimana cara menjalankannya. Kedua, lakukan riset tentang franchise yang ingin kamu beli. Cari tahu reputasi franchisor, baca testimoni dari franchisee lain, dan pastikan bahwa bisnis tersebut benar-benar memiliki sistem yang baik. Ketiga, perhitungkan modal dengan matang. Jangan cuma lihat biaya awal, tapi juga biaya operasional jangka panjang. Pastikan kamu punya cukup dana untuk menjalankan bisnis ini sampai benar-benar menghasilkan profit. Keempat, pilih lokasi yang strategis. Lokasi bisa menentukan sukses atau tidaknya sebuah franchise. Jangan asal pilih tempat hanya karena murah, tapi pastikan bahwa tempat tersebut memiliki potensi pasar yang besar. Dan yang terakhir, jalankan bisnis dengan sungguh-sungguh. Meskipun franchise menawarkan banyak kemudahan, tetap butuh kerja keras dan manajemen yang baik supaya bisa sukses. Ingat, franchise bukan berarti kamu tinggal duduk santai dan uang mengalir sendiri. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah franchise bisnis yang menguntungkan? Jawabannya, benar banget. Asalkan kamu memilih franchise yang tepat, melakukan riset dengan baik, dan menjalankannya dengan serius. Franchise bisa jadi jalan pintas buat punya usaha sendiri dengan risiko yang lebih kecil dibanding membangun bisnis dari nol. Tapi tetap aja, gak ada jaminan sukses tanpa usaha yang maksimal. Kalau kamu tertarik buat mulai bisnis franchise, pastikan kamu benar-benar siap, baik dari segi modal, mental, maupun strategi. Jangan asal tergiur janji manis tanpa memahami seluk-beluknya. Dan yang paling penting, pastikan bisnis ini benar-benar sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah, gimana menurut kamu? Franchise menarik buat dicoba atau masih lebih tertarik membangun bisnis dari nol? Apapun pilihannya, yang penting jangan takut buat belajar dan terus berkembang. Karena dalam dunia bisnis, yang paling penting bukan cuma modal, tapi juga mindset dan strategi yang tepat. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you di next video.